Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, alhamdulillah, Allah pilih yang ayah di Bapak Ibu, bahkan di lawan masalah bebas. Dan bulan 14 ini mencolok bulan Sya'ban Padang. Jamaah rahmatullah, kama isi dunia waktu hari santri itu asalnya dikhususkan mau penghargaan kepada santri seperti hari-hari biasa. 1 Oktober kan hari kesaktian, 2 Oktober hari Mangkuba, hari batik, 5 Oktober hari TNI atau ABRI. Sudah salah sama hari-hari kau kirang terkenal udah ke abang. Terus kami 22 hari santri nasional, 27 dah katanya orang hari PLN, 28 hari Sumpah Pemuda, 30 hari keuangan. Kita jangan waktu tahun sebabnya di pemerintah atau di keagamaan hari-hari ditentukan menjadi sebuah momentum. Tanpa siapa ada alasan-alasannya yang tahuisnya persamaan alasan momentum sesuatu peristiwa itu peringati minimal 1 tahun sekali karena memiliki akar sejarah yang sangat hebat dan sangat kuat yang perlu dipelihara semangatnya oleh generasi ke generasi berikutnya, termasuk dalam hal ini tentang hari santri. Kalau kesan di Kecamatan Jati, kalau hari santri tahun 2024 dipadukan di sinkronisasi, diharmonisasi sama hari Sumpah Pemuda. Dalam kisah itu, kurang sebagai warga Kecamatan Surabaya khusus kaum muslimin muslimat tanpa sekedar melongar rojong karena hari santri. Perjuangannya memang luar biasa. Baru ditetapkan tahun 2015 hari santri presiden beserta Kepres nomor 22 2015. Dia ini mereka salapan hari santri. Sedangkan Sumpah Pemuda waktu 2028, 1978, hampir 90, 96, 98, yang lakukan. Terus begitu. Cuma kisah itu tanpa menjadi kebanggaan bahwa orang saya ya payung menetapkan hari santri bukan sesuatu yang mudah. Beliau dukungan sekarang
keberpihakan. Seperti misalkan di Sukabumi itu ya usulan tentang pahlawan nasional Ahmad Sanusi itu lama baru tetap kemana. Terus itu jadi perjuangan secara upaya. Mari sakit itu saparantosna ditetapkan hari santri 20 Oktober sebagai hari santri nasional, maka orang pantas terkait hari-hari nanti ya terus disahkan negara menjadi hari besar. Jemaah hadirin Allah, sakedik orang ulas terkaitan sama latar belakang hari santri, dan ini memang relatif baru, beliau disosialisasi. Hari santri tadi berdasarkan peristiwa pada 22 Oktober 1945. Momentum peristiwanya dijadikan patokan nama 22 Oktober. Oleh Presiden meminta yang tempat berdasarkan usulan awal itu 1 Muharram misalnya. Tapi di berbagai pihak mengusulkan minta 20. Kunaon masa 22 Oktober sebab waktu itu ada peristiwa penting yang eta aya seruan jihad namina resolusi jihad di Habib Syekh Hasyim Asy'ari anu tokoh NU. Kunaon kalau di seluruh masyarakat sebaros jihad. Kalau kesana itu kan 17 Agustus 1945 itu merdeka. Tapi ternyata ayah negara-negara luar yang menguasai kembali Indonesia di antara Inggris, tentara Inggris. Lalu muncul kejawaban supaya sehingga terjadi pertentangan. Maka untuk mengagrok menghidupkan kembali semangat perjuangan umat waktu itu dibuat resolusi jihad itu asal bahwa jihad untuk negara juga sama itu adalah bagian dari ibadah. Intinya itu semangat. Lalu ujungnya puncaknya seperti 10 November di Surabaya pertempuran di pahlawan di air rakyat kan kita Bapak Ibu rahimahullah, memang upami kurang ditetenan hari besar nasional maupun internasional ataupun lokal umpamanya ayah ini beberapa hari yang sudah ada itu. Eta teh naon sih sebetulnya artinya mananya buat kita? Maki kudu di ayah-ayahin segala. Upami kurang ditetenan sadaca ngajawab eta. Daksa Harari dan kurang ayah pemuludan gimana? Padahal pemuludan teh pertentangan seharusnya luar biasa. Tetapi bagi kalangan kebanyakan Indonesia tidak mempersoalkan. Pertentangan naon sebab memang teu aya zaman Rasul acara muludan. Teu aya, sejarahnya tidak ditemukan. Tetapi ada nilai, ada isyarat Rasul itu menunjukkan pentingnya momentum sesuatu. Bahkan Rasul menunjukkan dalam hadisnya pentingnya mengingat suatu peristiwa itu bukan hanya tahunan. Saya setahun sekali, kami maulid Nabi setahun sekali baru satu awal. Tapi Rasul isyaratnya adalah ketika ditanya naon sababna dinten Senin sareng Kamis ada saum sunat. Jawabannya karena kaulah dilahirkan di dinten Senin. Berarti kalau mengenang atau mengulang bukan ulang tahun itu, ulang pekan. Rasulullah lebih penting lagi berarti. Ngemut-ngemut peristiwa penting dilahirkan supaya menjadi motivasi untuk meningkatkan peribadahan dan lain sebagainya. Pekan Nabi diperingatin, bukan tahun. Nembereun tahun oge teh naon gitu. Eta mah layak. Itu isyaratnya. Tapi Rasul tidak kemudian mengayakeun acara-acara saum Rasul. Wika ayeuna menjadi syariat orang sunnah.
disunatkan kalau Senin. Kaitan sarang hari santri tadi kunaon saudara diperingati, setidaknya jamaah hadirin aya nilai penting. Namun si aya nilai itu budak sekolah sebenarnya nilai berarti ada menunjukkan sesuatu. Nilai itu angkanya, derajat, ukuran, atau nanti harga. Sabaraha eta nilainya, hargana 10.000, 1 juta dan sebagainya. Karena nilai itu tidak fisik aslinya, ketinggalan kan nilainya. Sesuatu yang berharga itu tidak terlihat asalnya, maka dibuat simbol atau lambang, maka disebutlah ukuran. Seperti harga cai segelas sekian rupiah. Rupiah itu adalah menunjukkan nilai dari air itu. Jadi itu biasanya memang beda-beda. Karena nilai itu dipengaruhi oleh latar belakang orang yang memberi nilai. Contoh, tilas cangkang air mineral menyebut hese orang akhirnya nyebut bagian terkenal. Contoh aqua, air mineral. Bagi kebanyakan orang itu tidak bernilai sehingga dibuang begitu saja. Ya baik. Tapi bagi pemulung itu luar biasa. Di pemutar dicanakan. Berarti beda cara memberi nilai orang teh. Upami orang masih itu mengabaikan karena eta sok dialungkeun mana karep atau ya diabaikan, itu berarti orang merasa melihat bahwa itu tidak bernilai. Tapi bagi pemulung yang memang mengumpulkan itu bernilai sehingga dikumpulkan gitu. Itu contoh dari benda. Ayeuna upami contoh dina beas, alasan hari santri ayeuna teh mengajak seluruh komponen masyarakat melalui perkaka dan atau persiswa santri yang lembaga itu partisipasi hari santri sekelas beas. Kebanyakan mungkin yang mampu sekelas separat seperti upami beas 10.000 berarti 2.500. Nah, kagok ting, kebanyakan mungkin yang mampu. Itu karena cara menilai dipengaruhi oleh latar belakang orang. Tapi bagi orang yang kelaparan, yang memang fakir, miskin, saya rasa itu luar biasa. Bisa menghidup, bisa memberi energi. Dan memang ukuran segelas beras teh mungkin lingkungan kelurahan Suradema kecil, tapi di ujung Sukatani, Cibeudeuy, Wanasari, Sinasari mungkin akan besar. Karena itu maka diambillah yang relatif kecil supaya orang menjadi mudah menjangkau. Kita menjadi diri ayat menagihan RT atau lain sebagainya tanah pribadi kita bagaimana membawakan per kakak salubur gelas. Segelas beas, tapi itu minimal boleh. Abdi teu gaduh teu naon, beri pasti angin itu. Tapi upami ngalangkungan ke mana? Ieu mah tanggal beas sudah pergi meser, bade ku acis mangga konversi gitu. Itu dia tawisnya. Ari maksudna deui tambahan masang ku beas untuk mengenang bahwa santri mah aya kegiatan rutin lapar teh masaknya lira nyana udunan biasa umur dewa saya tahu ditambah deh kena informasi tambahan ditambah dari ku aya gebiar liwet eta mah kaping 27 dinten Ahad kaping 28 dinten Senin setelah upacara Sumpah Pemuda. Terus dulu ini bapak sadayana baik mewakili komunitas, kelompok, pemerintah misalkan RT, abade ieu mah anu sok ngumpul-ngumpul santri maghrib mengaji, boleh santri anu sekolah anu, boleh atas nama lembaga pribadi boleh
bawa liwet ke lapang wadaya api 28 dalam rangka kebiar liwet. Cuma lautnya, ya saya enak, kita udah di rumah kurang ada. Jadi kata kotrang dulu. Hari asli nama boleh ngaliwet di situ, boleh bawa asapnya, ngebisi darurat. Maka saya namanya anaknya terus asap, nah kasro. Minimal kesina ada kasro itu saleter. Ini robokan berarti kita kasro lagi. Minimal. Kita bebas, mungkin ayah boleh daftar. Itu kaitan anu diikuti ke masyarakat. Terus di badan dulu, nah tapi baru 8 Oktober ya. Darang kaya dari santri sampai kemudian. Pawai, gua mau deh pawainya pakai kendaraan, sekarang jalan kaki. Boleh bapak ibu memilih dari mana gitu. Jadi pas makan bersama di situ. Terus pawai, kalau jalan kaki biasa muter aja. Kami pakai kendaraan mau antar desa kecamatan saudara. Itu wanita malam 29 Ba'da Isya. Malam tasawur, insya Allah ada para dokter salam para tidak. Itu tadi akan terkait hari santri. Tapi bagi bapak ibu yang gaduh merangkali potensial dalam arti santrian, baik qiraatul tutur membaca kitab, itu kitabnya kitab dulu, kitab konek. Terus hifdzil Quran, haki. Kika, terus musabaqah hadroh, ceramah MCI, musabaqah ceramah Islamiyah, biasa didaftarkan, kenali di medsos kayak alamat-alamat. Maksimal usianya 22 kali, mengiring jadi peserta Bapak hadiah insya Allah bisa didapat. Kita jamaah hadirin rahmatullah kaitan sama hari santri maka orang ini kurang dan itu sampai sadaya masyarakat di Suradina kantos jadi santri baik santri muslimin dan tinggal di pondokan pondok pesantren maupun santri kalong jadi ngadon bobo jadinya uwi berangkat maghrib tidur di pondokan sampai di masjid uwi subuh kalong. Santri lalai saliwat ini maghrib ini kita jam maghrib terus bisa subuh ini teh kadang-kadang rata-rata matara subuh minimal sadayana kantos lah di musola di nyantren itu jadi kurang dia. Terus jamaah hadirin rahmatullah kaitan tadi naon sababna atau nabi hikmah tapi maknana nilainya sebuah hari besar atau sebuah peristiwa di ramikun setidaknya ayat ini alasannya. Yang pertama adalah aspek spiritual atau nabi ruqyah diniyah. Jadi aspek spiritual anu kaitanna sareng nilai-nilai keagamaan apapun itu. Jadi mestinya kedahna upami memperingati sebuah hari besar atau sebuah peristiwa penting itu adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur apa? Syukur sudah dianugerahi tadi peristiwa penting. Peristiwa misalkan ayatnya resolusi jihad dari sana. Peristiwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Peristiwa kesadaran para pemuda pada tanggal 28 Oktober itu sehingga memproyeksikan memerdekakan diri dan menjadi seperti itu. Peristiwa kesaktian Pancasila tidak bisa digantikan itu mengikat dasar negara seperti itu. Peristiwa Maulid sami Rasulullah SAW dilahirkan melalui seperti manusia biasa. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala ke orang memberi anugerah sebuah peristiwa yang kemudian dikenang supaya mengenangnya tetap dan memiliki warisan kalau generasi berikutnya maka dilakukan momentum itu disebut. Jadi secara spiritual
momentum hari besar apapun itu, khususnya hari santri, adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Karena adalah syukur, maka berarti harus tindak lanjut berikutnya ada peningkatan taqarrub Allah, ibadah. Dulu gitu punya syukur kamu nakar nabung itu dia untuk para lupa. Harus sesuai sarana akan memberi anugerah. Itu yang pertama. Sararas nama anak bahasa nana atau bagian dari itu syukur. Selain tadi meningkatkan ketakwaan dan syukur, misalkan penguatan iman, terus merefleksikan diri, refleksi dengan merenungi. Itu kaitan aspek spiritual atau nafsi ilahiyah ini. Anu kedua jamaah hadirin Allah, mungkin bagus nyata aspek sosial tadi spiritual dengan Allah sedekah. Kedua sosial kemasyarakatan. Maka apa yang bahasa lainnya aspek ijtimaiyah masyarakat. Kumaha contohnya? Jadi hari santri itu kedah tiasa ngawujudkeun ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah santriyin wa santriyat, terjadi persaudaraan. Ulah mereka terjadi cerai-berai. Momentumnya negara gitu antar sesama masyarakat. Dengan demikian maka wujudnya sebagai bentuk perwujudan kita adanya persaudaraan, persatuan, maka kita harus menempatkan orang lain dalam posisi yang sebenarnya. Hartosna berarti memberi penghargaan, tenggang rasa, tolong menolong, memberi pertolongan pada orang. Kalau dia salah mengampuni, upami orang lepas diampunkan. Itu adalah sikap-sikap antar manusia, ukhuwah insaniyah. Tolong koroding sok sanajan momentumnya hari santri, tidak mesti antar santri. Kurang anu maha santri, langsung di santri dulu. Kedah menumbuhkan itu. Tolong koroding antar sesama muslim. Ukhuwah insaniyah antar sesama manusia, walaupun beda agama, beda negara, beda kulit, warna kulit, dan semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu harus tempatkan pada porsi yang sesuai. Nah, geuning aya geuning merangan gitu mah. Nah, eta mah beda sikapnya nanti. Eta merangan aya. Ini terang. Atau terang dulu. Jadi sikap kita sebagai umat Islam Muslim terhadap non Muslim tergantung mereka ke orang. Baik. Upami menganggur di ancaman orang kurang dilawan. Menaik itu berarti mencatat dulu. Itu boleh. Itu aspek ijtimai. Jadi di aspek ijtimai itu harus menguatkan persatuan dan persaudaraan antar sesama manusia melalui momentum peringatan sebuah peristiwa. Apa wujud persatuan dan kesatuan urang upami hari santri? Contohnya euyeup dina ngadukun kegiatan. Berarti bersatu itu. Da lamun punya lirah antara khusus seseorang dalam hal ini panitia tingkat kecamatan pacaman sebagai pelindung, apa itu pacamannya itu apa? Jemaah rame deh. Berarti kudu kurang saling naroh. Ari kadituna nama kedah aya praktek saling berbagi. Dah wujud ngiring partisipasi dari kami. Terus penguatan komunitas atau lembaga
atanapi pemukiman kawasan, kemudian toleransi, ras pilih ayak ajan tenan sate acana rekonsiliasi. Itu dan mewujud itu sebagai ungkapan dari aspek sosial. Jamaah dinamakullah anu katilu nyata aspek kultural atau nafi sakota. Darmuludan maka ayat terjadi tradisi nyentuhan itu kultural. Darmuludan dulu lagi tadi. Darmuludan ada mentumpang ngalah daun jauh teras ngalah laut kembali jaya mengambil saja. Teras milarian rencana meser daging ayam berarti disejahterakan tetangga yang berusaha daging ayam umpamanya. Kata Nabi meser emas berarti kita terjadi bisnis dengan ayat kegiatan-kegiatan sosial yang itu diwujudkan melalui mekanisme muamalah. Peringatan tadi ayatnya ke samping peringatan santri dari santri mungkin tadi kan ayat kegiatan peringatan ayat lomba-lomba berarti ayat budaya mengadu potensi dina tarik suara ayat hadroh serta tabuhan hadroh ini resep nyarios cuma seorang vokalis ceramah berarti resep hafalan dia mah anak teh karena detail tapi dia mah ahli karena masalah teks sareng literasi kiwatul kutul memang sejauh ini baru disediakan 4, 5 sama 12 mungkin ke depan bisa bagi orang anak-anak yang potensial di bidang olahraga diarahkan ke pemuda dan kegiatan seperti itu. Terus gitu. Jadi maka akan muncul aktivitas-aktivitas sosial yang menjadi budaya, ya, kegiatan-kegiatan. Jadi ada yang pelestarian tradisi, penampilan kegiatan. Ayah keterlibatan dalam kegiatan budaya nyata mengiring. Tadi pawai mungkin nyenyak tataruhan itu dia menyimpan berbagai hal. Terus penggunaan dari mensosialisasikan penggunaan simbol. Nah, tadi loba dulang, karena dulang betul dianggap kanggo menyeru waktu sholat baheula. Dan sampai kan sareng kokol anu tampil itu tradisi itu dijaga agar diingatkan kembali. Hal itu kanggo ai urang mah sesepuh mungkin mah tidak terlalu greget, tidak terlalu greget karena orang itu sekalampu, tapi bisa jadi itu menjadi kenangan. Nah, dan ini diwariskan kepada generasi berikutnya dalam rangka mentransfer bahwa ayat budaya-budaya simbol-simbol keislaman seperti misalkan duduk, pujian, adroh dan sebagainya itu akan mengangkat aktivitas dalam nilai-nilai budaya atau kultural yang bisa kotor. Jamaah dinamakullah eta paling mudah ayat itu. Jadi kegiatan momentum apapun sama dulu. Mudah itu kayak hadroh budayanya ayat peningkatan karena spiritualnya akan diingatkan dalam ayat-ayat naosna ayat orang bersamanya itu kan menjadi mendekatkan kepada Allah. Ayat aspek sosialnya jadi kan kempal ayat cara mudah kempal orang yang berbuat skenario mencari jiwa pasti ngobrol satu yang terjalin setidaknya nilai-nilai yang terbentuk ketika sebuah momentum atau peristiwa yang diperingati oleh sebuah
oleh suatu kaum atau oleh sebuah negara atau sebuah kota, termasuk insya Allah di Surade dia diwujudkan ayat pada memperingati hari Surade kenai hari beda pendapatnya misalnya ada cekal di hari Surade terus ada sana kenai sama mungkin ayat di forum khusus. Jadi misalkan ada menyepakati bahwa hari jadi Surade tanggal sekian boleh. Dasami setiap penetapan sebuah peristiwa besar, hari besar itu selalu ada terjadi kontroversi atau perdebatan atau ayat pro dan kontra yang saja termasuk tadi itu. Tapi setelah bersepakat faida azamta tawakal sambil dicari yang paling tepat, yang paling benar, kalaupun punya referensi atau sumber-sumber yang lain yang lebih pas. Tadi al-Qaisan zaman Allah momentum warisan Nabi semasa orang tersebut dinamakan rojong para generasi muda orang menuju menggeluti ilmu dunia tafakuh fiddin berupaya memahami ilmu agama. Saya santri sesuai suasana mas mungkin jadi pengertian santri itu memang bisa sempit bisa luas. Pengertian sempit itu berarti orang yang belajar di sebuah pesantren dengan kajiannya atau nanti ilmu belajarnya adalah ilmu Islam. Itu kalau pesantren baik kan ditetapkan undang-undang kita ayat sempit atau luas pengertiannya. Itu disebut pada pesantren berdasarkan undang-undang itu harus memenuhi kriteria. Contoh, ini yang wawasan ada ayat masjid, ada ayat ruang belajar, ada ayat dewan masaih, ada ayat badan hukumnya dari. Jadi aktenya, ini asal. Dan memang tentang pesantren diulang di Indonesia khususnya sangat luar biasa pertumbuhannya jumlah, terutama di kawasan Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak pesantren dengan Aralit di Jawa Barat ini. Atau dah ayah ya tajuk kali ayo udah pesantren. Tapi tadi terpenuhi dari hal-hal yang lain yang pesantren mungkin jadi alit. Benten umpamanya sekarang di daerah sana, itu Aragung pesantren Masad Agung teh santri subur, kuat pendanaan anak, lembaganya hebat, masaihna dengan ustad-ustadnya subur, terkelola dengan baik. Sampai di daerah Jawa, di daerah orang mah sok gampang ngadirin tidak bersatu. Contoh yang pertama di dia tadi Jawa. Saturan Surade, coba bersatu antara para pesantren A, B, C, gabung kiai nanti ngagama yayasan khusus dirikan para ekor kebarengan insya Allah. Umpama ini contoh umpama ada keroyokan itu kena yang penting tadi proses tafakuh fiddin tetap berjalan sehingga regenerasi orang yang akan mendalami dan menguasai ilmu keagamaan tetap ada dan insya Allah dia pada dorongan kaum umat Islam pada akhirnya dimulai lakukan tafakuh fiddin belajar ilmu agama di sebuah tempat atau sebuah kawasan itu sifatnya paling upaya. Pawin di kawasan dayan pesantren dayan sakanten taklim sadayana dosa berarti sadayana. Jadi orang bersyukur ke generasi muda anu nyandang santri atau nabi melaksanakan aktivitas taklim. Orang doakan orang sedayana santri selantiat khususnya di Surade mudah-mudahan sing dirahmati Allah dipintarkeun dicaangkeun mudah-mudahan Allah pikiranna disolehkeun serta diberi kesabaran serta istiqomah dina menjalankeun pembelajaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke,
Kebetulan sebagai santri mahasantri atas Kalangkung sami insyaallah dari namina doa mas seperti Bandul Bapak Ibu. Jadi kalau orang doa mantul orang doa kebaikan. Segera dibaca kebaikan tadi insyaallah mantul. Kaitan yang mengahankan mempelajari santri mudah-mudahan ayah hal minimal sosialisasi terang juga sebagai rekan-rekan minimal terang serta biasa menjawab meramaikan dukung. Bila bisa berhak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.